satu hari itu sekitar 210 sampai 220 Di sini? di sini. Jadi turun naik itu 30 sampai 40. Kemudian transit kita keluar koridor yang ada itu sekitar 180.000. Ini jalur yang ada di sini ada 5 tujuan. Kita punya relnya itu ada 12 rel. 12 rel. Wow, ini dari dulu ya? Ini dari zaman Belanda ya? Yang lamanya ya Pak? Ya. Yang lamanya ya? Ya. Yang lamanya. Ini berapa hektar tanah kalian? 84. Wow. 84 hektar, karena yang baru kita bebaskan itu 0,2. Yang 8 sisanya dihidupi. Jadi sama kayak masyarakat. Ya. Sekeliling ini yang kita punya. Kecuali ada satu Pak yang bengkel kereta kita itu ada 23 hektar. Itu yang kita sudah Jadi kalian butuh untuk ini Bapak kami untuk bengkel. Iya. Hanya cara membebaskan saya kira ya. Mereka ditawar kita terbangun menanam sendiri. Dapat prioritas. Masukin di mana? Di sini. Ibu dari mana Ibu? Ibu dari mana? Oh, baik ya, baik ya Bu. Rumahnya di mana? Rumah. Iya. BSD. Oke. Baik Bu. Ya. Bu. Mau kemana kamu? Mau ke Tanah Abang. Tanah Abang. Ya. Tanah Abang. Terima kasih Bu. Asli dari mana? Dari Depok. Depok. Oh, oke. Terima kasih. Jadi pertukaran status dari 5 jurusan tadi Iya. ke sini. Kalau jam sibuk Pak, makanya akan extend ini anak-anak TK Siap Pak. Siap ya. ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Yang pastinya dari atas. Mana ini ya?
ini Sudirman. Sudirman Baru. Kenapa? Ini cuma stasiun ini Pak. Makanya tarif 620.000. 620. Nah, di Manggarai sendiri Pak, kita itu ada 8 hektar. Ada tempat 4 hektar, ya. Termasuk yang biru-biru ini. Termasuk yang biru-biru ini. Yang tidak punya kita itu cuma ini. Ini dulu mungkin punya kita, Pak, tapi lepas. Karena dia satu bidang dulu ya, Pak. Satu bidang dulunya. Dan dan kita dan kita bebaskan yang blok G, Pak. Itu sekitar 8.000 meter persegi. Yang G ini, Pak. G ini. Itu nempel dengan stasiun ini. Itu kami simulasikan kemarin di MDR itu sekitar 1.800 unit barang ya, Pak. Nanti Ya. sekarang Ya, kami simulasikan kita bisa dapat 1.800 dengan luasan 7.000 Pak. Jadi kalau kita gunakan setengahnya saja Pak, itu kita bisa mencapai sekitar 30 sampai 40 rumah vertikal. iya. Vertikal. Ini ada jatuh kota Jakarta. Masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah rakyat itu di tanah ini yang sudah kita bebaskan ini blok G ini. Bangun 2 tower. 2 tower. 2 tower itu 2 tower itu 25 sampai 30 lantai. Dan dia nempel dengan stasiun. 1.800. Yang berhasil. Kampung Bandar sudah kita eksekusi. Ini yang belum, Pak. Ini yang belum. Kalau ini lebih besar lagi. Yang artinya wisata tempat masyarakat. Masa di Bintang akan yang terbaik itu. Contoh Wisma Atlet. Wisma Atlet itu dengan 1 juta supporter. Siapa yang teriak-teriak tadi? Siapa yang teriak-teriak tadi? Belum sekolah ya? ya Pak. Pak sehat-sehat ya Pak. Sehat Pak. Yang Tanah Abang, yang Tanah Abang. Tanah Abangnya kita punya 3 hektar. Hercules urusan sama Cobra kasih aja. Tak panggil dia aja.
Jadi kami bikin longgar begini kan. Di barang bawaan. Kemudian nanti kita hanya ngecas hanya penumpang Pak. Jadi barangnya nggak diangkat. Sekarang sudah AC semua seperti ini, Pak. Sistem ekonomi. Kita ke sini dulu. Kalau ada contoh kereta Awas, awas, itu ada ibu-ibu, awas ada ibu-ibu. Terima kasih. Mundur lagi. Tunggu sebentar. Kereta terbaru kita. Kereta terbaru. Kesempatan mana? Oh, Smart Seven itu di LRT ya? Kalau macet mana, Mas? Oh, ke bareng sama Pak Asdo berarti? PCU. Oke, Mas, nanti posisinya PCU itu kan di kan arah Kenapa? di kereta ya? Sering pakai. Nah, sering Pak dari Sudimara. Selamat pagi Bapak. Eh, 300 orang. iya. Bukan satu orang. Satu gerbong Bapak, satu blok 300 orang. Satu. Jadi kalau saya meter itu sudah masuk di dalam. Termasuk yang berdiri. Siapa Pak? Termasuk yang Ibu Udah kan tele ini dari Sumbawa. dia lagi libur. Ya. satu gerbong Pak bisa mengangkut pesawat dua pesawat 737 Bapak. Kamu namanya siapa? KSP ini. KSP. Sumbawa Barat. Punya adik besar piring. Ya, alhamdulillah bisa kita. Bawa duanya ya, Bu. Berapa hari di Jakarta? Oh, di sini oh 1 bulan. Mau 1 bulan? Waduh. Sanggunya cukup, sanggunya. Ada anak di sini. Oh, ada anak di Oh, iya, sini. iya, iya, iya. Tengok anak, Ya. tengok cucu. Ya. Alhamdulillah. Ini dia deh Covid. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Jadi satu gerbong itu bisa sama dengan 2 pesawat 737 800. Dan satu rangkaian itu kurang lebih 12 rangkaian, 12 gerbong Bapak. Ini udah naik. Ya tunggu saya belum jalan 7 menit ya. 11. Oh belum belum. Syuk.
Tokip gua kelar ya, gua matiin ya. Tokip gua kelar ya. Tokip gua kelar. K bunyikan sulit. 8K bunyikan sulit. Kepada para pelanggan untuk dapat memberikan kepada lansia, ibu hamil, 5 berjalan. ibu dengan 5 balita, berjalan. dan penyandang disabilitas. Masih jauh ya, Pak? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Passengers, please be kind to share the assigned period for the elderly, pregnant woman, mother with 5 berjalan. and 5 berjalan. with disability. 5 berjalan. 5 jalan. 8J1 peralihan 1 daya. 8J1 peralihan Jatuh Daya. Berikutnya stasiun Sudirman melintas langsung. Stasiun berikutnya Sudirman berjalan langsung. Stasiun Sudirman berjalan langsung. Stasiun Sudirman berjalan langsung. 8J2 Citra normal. Ya, depan masuk. Mendekati stasiun Sudirman. Estimasi Pak ke Tanah Abang? Ke Tanah Abang 10 menit sampai masuk. 10 menit lagi Pak. Enggak sampai. Ya, 10 menit itu dari Manggarai. Dari Manggarai. Dari sini ke Tanah Abang berapa Pak? 7 menit. 5 berjalan. 5 berjalan. Sudirman berjalan langsung. Oke, stasiun Sudirman berjalan langsung. Lima berjalan. 5 berjalan. Berikutnya stasiun Sudirman Baru berjalan langsung. Stasiun berikutnya Sudirman Baru berjalan langsung. Stasiun Sudirman Baru berjalan langsung. Stasiun Sudirman Baru berjalan langsung. Nada darurat. Atau kekerasan seksual akan mendapatkan Ya, Benisite. 5 berjalan. hal yang mengganggu kenyamanan 5 Anda berjalan. di area stasiun maupun di perjalanan menggunakan komuter lain. Anda dapat segera melaporkan kepada petugas kami dan jangan ragu Lewat tadi 7 menit. meminta bantuan 2H Taspat habis. kepada 2H Taspat habis. pelanggan. Berikutnya stasiun Karet berjalan langsung. Stasiun berikutnya Karet berjalan langsung. 8K bunyikan sudah. 8K dengan Please report to our staff on board Berapa menit lagi Pak? 5 ya? and
C3 awas slow tambah berhenti. 9C3. Awas. bersama rombongan dan komuter lain yang kami cintai. 9C2 sama tambah jalan hati. 9C2 slow tambah berjalan hati-hati. Mewakili Sangkai Group pada kesempatan istimewa ini, mengucapkan kebanggaan bagi kami Batas berhentinya saya tidak ada. dapat melayani perjalanan 9C2 slow tambah berjalan hati-hati. 9C2 sama tambah jalan hati. Berapa menit terakhir Pak? 2 menit Pak. 2 menit terakhir. 6 berjalan hati-hati kecepatan terbatas. 9. stasiun berikutnya, stasiun transit, stasiun Tanah Abang. Next transit station, Siapa masuk Tanah Abang? Kayaknya nggak dibacain yang ini langsung ke sini gitu ya kan? Satu masuk rantai tidak penumpang, jalur 1 masuk rantai tidak penumpang. Stasiun Tanah Abang berarti. Stasiun Tanah Abang berhenti. Ada sisa murah-murah trafik yang selantar peron dengan kereta bisa dan kembali ke barang-barang bekas yang tidak. Anak-anak kamu yang ini mas banyak. Udah nyampe ya? Aku pegangin. Segitu aja sih. Segitu aja lah. Saya udah dari nyampe pas. Ya nggak apa-apa. Ada. Cuma beberapa. Oh iya. Kalau masih ada anak-anak. Apa bener nggak posisinya Pak? Oh, itu ada. Nama dari masuk dengan stasiun Rangka Bitung jalur 6 ada masuk dengan stasiun Rangka Bitung. Bagus ya. Iya, cuma. Oke, ke atas. Membantu memberikan kembali ke barang-barang pastikan tidak tertinggal atau bisa mengangkat perhatian pelanggar dengan kereta. Jalur 6 tujuan akhir stasiun Pangkal Bitung. Jalur 2 masih tersedia tujuan akhir stasiun Bekasi via Manggarai. Jalur 2 masih tersedia tujuan stasiun Bekasi via Manggarai. Dia slownya dari atas turun ke bawah. Informasi tujuan akhir stasiun Angke, Ranca
kegiatan perangkat dan logo persiapan. Bangun jam 6 pagi saya loncat demi Allah nggak mau anjir gue jadi sih kurang siang sih kata saya mah harusnya ngasih taunya 8:30 gue kagak ngumpulin rasanya Mister Power bener-bener Turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim wah nggak raka barisnya di mana? San wah nggak raka baris di mana? Dimohon tuh ya Pak, Pak. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Mengawali acara, laporan Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025
melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi, di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu rangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737, Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah, Bapak. Kemudian untuk harga tiket, Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun, Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani, Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan, kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul
di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah, dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar
akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres. Nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%.
rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara-saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, santi 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 Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Baik, siap. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Saya kira tokoh bangsa, jadi saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan tentang banyak hal. Soal kereta api kan? Ya, kita bicara. Ya.
Apa? Hah? Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi. Pak. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL Pak. Ngobrol apa aja Pak tadi Pak? Ngobrol sama penumpang KRL Pak tadi Pak. Ya. Di KRL. Ya saya tanya sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu. Dan saya lihat ya banyak sekali warga negara asing datang kaget di Indonesia. Lihat yang sistem kereta api kita ada yang naik sampai ke Surabaya, ya kan? Kaget. Jadi kita ini ya merasa bahwa masih banyak kekurangan, tapi kalau kita berprestasi kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Ya, saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini. Ini kereta api bersih, ini kereta api nyaman, tidak kalah sama Eropa. Saya lalang buana di Eropa waktu muda, kereta api. Ini tidak kalah, dan saya ingin kereta api seluruh Indonesia nanti seperti ini. Ya. Nanti ada kereta khusus pedagang ke petani ya Pak? Ada, sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa tuh? Nyampe. Ongkosnya mungkin Pak Apanya? ada Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Ya. Pak, kalau pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, Pak, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Saya kira Sumatera perlu, karena itu juga tidak hanya untuk penumpang, tapi terutama untuk barang, untuk logistik, untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan, ya, kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel, banyak sekali. Yang daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik akan sangat turunkan biaya ekonomi. Ya. Mulainya kapan? Mulai beroperasinya Pak? Ini saya minta Menko segera merencanakan sama siap. Saya minta kapan mulai? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, siapa Pak? Siap. Iya Pak. Kalau Ini mereka tuh 1 tahun kerja, dia bilang sama dengan 3 tahun. Gak ada sampai dulu kan? nggak ada Bapak. Siap. Sudah putih ya Pak ya? Pak soal hutang-us. Dia mulai botak juga. Pak soal hutang-us dari PBN dan APBN maunya gimana pembiayaannya Pak? Pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua.
Oke? Terima kasih. Terima kasih, Pak.